Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dengan dukungan tersebut, saya bisa terus konsisten berbagi konten yang bermanfaat, khususnya seputar analisis saham dan dunia investasi. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini kita akan membahas saham Lippo Karawaci Tbk dengan kode saham LPKR. Perlu saya sampaikan bahwa analisis yang dibahas dalam video ini berlaku selama pergerakan harga masih berada dalam area dan skenario yang telah ditentukan. Apabila harga lebih dahulu mencapai area target atau area resiko tanpa mengikuti skenario awal, maka analisis ini menjadi tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian ulang sesuai kondisi pasar terbaru. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing investor. Analisis yang saya sampaikan bersifat edukasi dan referensi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan dan analisis saham LPKR. Sebagai gambaran awal, Lippo Karawaci Tbk ini adalah salah satu pengembang properti terbesar dan terdiversifikasi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Tangerang, Banten. Perusahaan ini merupakan bagian dari Lippo Group dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1996. Kegiatan usaha LPKR mencakup pengembangan kota mandiri, hunian residensial, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan dan perhotelan melalui entitas anak dan afiliasi. Pada perdagangan terakhir, harga LPKR ditutup di 115 atau minus 10,16%, menunjukkan tekanan jual yang cukup kuat secara intraday. Sejak awal sesi, harga sempat bergerak volatil namun cenderung melemah hingga penutupan, menandakan adanya aksi profit taking dan distribusi setelah kenaikan sebelumnya. Pola pergerakan ini mencerminkan fase koreksi jangka pendek. Data bid offer memperlihatkan offer lebih dominan dibanding bid, terutama di level harga atas yang mengindikasikan suplai saham masih relatif besar. Kepadatan offer menunjukkan minat jual masih cukup kuat, sementara bid cenderung lebih tipis dan bertahan di level harga yang lebih rendah. Running trade pada periode menjelang penutupan pukul 16.00 hingga 16.15 tercatat total buy sebesar 238.731 lot dan sell sebesar 265.739 lot. Dominasi transaksi jual pada sesi penutupan ini menginformasi adanya tekanan jual akhir sesi yang seringkali mencerminkan pelaku pasar memilih mengurangi posisi sebelum market ditutup. Tradebook menunjukkan kurva sell berada di atas buy, menandakan akumulasi volume jual lebih besar dibandingkan beli sepanjang hari. Pola ini menggambarkan bahwa pelemahan harga didukung oleh volume, sehingga koreksi yang terjadi bersifat valid secara transaksi. Dari sisi broker flow, terlihat aliran dana cenderung keluar pada fase penurunan harga. Beberapa broker mencatat penurunan posisi seiring melemahnya harga, mengindikasikan adanya distribusi bertahap, bukan sekedar tekanan sesaat. Broker summary menunjukkan beberapa broker besar berada pada posisi net sell, sementara broker net buy relatif lebih kecil dari sisi nilai. Kondisi ini menandakan bahwa tekanan jual lebih banyak datang dari broker dengan volume signifikan, sehingga mempengaruhi arah harga secara keseluruhan. Aktivitas investor memperlihatkan net foreign sale dengan nilai jual asing lebih besar dibandingkan beli. Meski demikian, transaksi masih didominasi oleh investor domestik yang berperan menyerap sebagian tekanan jual asing. Namun, belum cukup kuat untuk menahan pelemahan harga pada hari tersebut. Dari sisi historis dividen, LPKR memiliki rekam jejak pembagian dividen yang tidak konsisten dan cenderung kecil, sehingga saham ini secara karakter lebih menarik dari sisi capital gain dibandingkan dividen play.
Pergerakan harga saat ini lebih didorong oleh sentimen dan aktivitas perdagangan dibandingkan faktor dividen. Secara fundamental, kinerja LPKR pada 2024 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, meskipun total pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan laba usaha, laba sebelum pajak, hingga laba bersih mengindikasikan adanya efisiensi operasional yang kuat serta kontribusi positif dari faktor non-operasional. Perubahan dari kondisi rugi pada 2021 hingga 2022 menjadi laba besar di 2024 mencerminkan pemulihan fundamental yang agresif dan perbaikan struktur keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, LPKR berada dalam fase turnaround dengan kualitas kinerja yang lebih ditopang oleh profitabilitas dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Secara kuartalan, kinerja LPKR pada Q1 hingga Q3 2025 menunjukkan profitabilitas yang relatif stabil dengan tren membaik. Q2 2025 sempat mengalami tekanan laba bersih akibat kenaikan beban dan pendapatan komprehensif lain yang negatif. Namun pada Q3, perusahaan berhasil pulih kuat, ditandai lonjakan laba usaha dan laba bersih yang kembali signifikan. Hal ini mencerminkan ketahanan operasional serta kemampuan manajemen menjaga kinerja laba meskipun terjadi fluktuasi antar kuartal. Secara teknikal, saham Lippo Karawaci Tbk berada dalam tren naik menengah panjang yang masih valid, tercermin dari pergerakan harga dalam ascending channel yang terbentuk sejak fase bottoming sebelumnya. Struktur higher low dan higher high tetap terjaga, menandakan tren utama masih bullish meskipun disertai koreksi sehat di beberapa fase. Area 93 hingga 102 merupakan zona demand utama, terbentuk dari pertemuan lower channel, support historis, serta area konsolidasi sebelumnya. Zona ini menunjukkan reaksi beli yang kuat dan berulang, sehingga menjadi area krusial dalam menjaga keseimbangan tren naik. Selama harga mampu bertahan di atas zona ini, probabilitas kelanjutan tren tetap lebih dominan dibandingkan skenario pembalikan. Di sisi atas, area 146 merupakan resisten kuat sekaligus target teknikal yang bertepatan dengan upper channel serta proyeksi gelombang kenaikan berikutnya. Area ini berpotensi menjadi zona supply karena secara teknikal merupakan puncak struktural dari pergerakan saat ini. Sementara itu, level 82 berfungsi sebagai support struktur dan batas invalidasi tren. Penembusan ke bawah level ini akan merusak struktur ascending channel dan mengindikasikan perubahan tren dari bullish menjadi netral hingga bearish. Untuk Lippo Karawaci, secara teknikal saham ini layak direkomendasikan buy on weakness selama struktur ascending channel masih terjaga. Area beli ideal berada di kisaran 93 hingga 92 karena area ini berfungsi sebagai support terdekat sejalan dengan garis bawah channel serta area reaksi harga sebelumnya yang menunjukkan adanya minat beli. Stop loss disarankan di bawah 82 karena level tersebut merupakan support struktural sekaligus batas invalidasi tren naik jangka menengah. Penembusan ke bawah area ini akan mengindikasikan kerusakan struktur higher low dan meningkatkan resiko perubahan tren. Jadi stop loss disarankan di 82. Sementara itu, untuk target kenaikan atau take profit berada di area 146 yang merupakan resisten kuat dan berdekatan dengan batas atas ascending channel. Area ini juga mempresentasekan zona supply potensial berdasarkan histori pergerakan harga. Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham LPKR. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.